Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Rizkia Dwi. Aku dari Penmas 3B angkatan 2022. Di sini tentunya aku nggak sendirian. Nanti akan ada Salwa, ada Gabriela, juga ada Dinda Damayanti yang akan menemani aku di dalam video ini. Nah, di sini kita mau ngebahas mengenai analisis pemikiran kritis Henry Giroux dan Paulo Freire di dalam komunitas desain kauman. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Dongoran. Aku mahasiswa semester 3 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngajak teman-teman semua buat lebih paham mengenai pemikiran Paulo Freire dan Henry Giroux. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang nanya, siapa sih Paulo Freire itu? Atau mungkin, siapa sih Henry Giroux itu? Nah, buat paham kepada siapa sih mereka, aku pengen ngajak teman-teman dulu masuk dalam kasus pendidikan yang kita jalani saat ini. Karena dua tokoh pemikir itu erat relevansinya terhadap pendidikan kita saat ini. Nah, Paulo Freire adalah salah satu tokoh pemikir yang memberi sumbangsi pikiran besar pada terminologi pedagogi sosial kritis. Nah, Paulo Freire ini adalah seseorang yang lahir pada saat krisis Amerika pada tahun 1922, sehingga karena latar belakang ini juga mempengaruhi cara berpikir Paulo Freire terhadap pendidikan, kemudian ditambah dengan realitas-realitas sosial yang ia hadapi ketika masa pertumbuhannya, sehingga berpengaruh besar terhadap pemikirannya terhadap pendidikan. Selain dari latar belakang sosial, pemikiran Freire juga dipengaruhi oleh pendidikannya. Freire pernah bersekolah di Law School pada tahun 1943. Beberapa kursus atau konsentrasi pendidikan yang ia ambil adalah fenomenologi, psikologi, dan language. Nah, teman-teman, setelah kita tahu mengenai Freire, kita bakal melanjutkan pada Henry Giroux. Nah, Henry Giroux ini merupakan penerus dari Paulo Freire itu sendiri. Henry Giroux adalah seorang yang lahir pada tanggal 18 September 1943. Ia juga merupakan salah satu tokoh pemikir sosial kritis. Ini dipengaruhi juga karena pendidikannya yang ia tempuh, yaitu Master of Arts at Application State University pada tahun 1968. Kemudian ia juga mengambil pendidikan di Carnegie Mellon University pada tahun 1977. Nah, kalau teman-teman bingung, kenapa sih dua pemikir ini bisa dibilang memberi sumbangsi besar pada pedagogi sosial kritis? Berdasarkan pengetahuan yang aku dapatkan, Paulo Freire itu adalah orang yang pertama kali mendobrak praktik pendidikan yang dinilai sebagai komersialisasi. Ia menganggap bahwa pendidikan yang dijalani saat ini tidak ada bedanya dengan transaksi yang ada di bank gitu. Siswa mendapatkan transferensi pengetahuan dari seorang guru tanpa adanya keyakinan bahwa siswa itu mampu untuk mendapatkan ilmunya sendiri, tanpa ada praktik yang memanusiakan manusia, karena menganggap setiap murid adalah tong kosong yang bisa terus diisi tanpa memiliki isi sebelumnya. Kemudian praktik-praktik lain yang dianggap bahwa pendidikan itu bukan tujuan untuk memanusiakan manusia atau mengangkat derajat manusia itu sendiri, melainkan hanya sebagai praktik saja, sebagai pemenuhan kebutuhan, sebagai praktik politik dan lain-lain. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Freire, Giroux juga menganggap bahwa pendidikan yang dijalani saat ini itu kurang efektif. Nah, sedikit lebih jauh daripada Freire, Giroux lebih menanamkan pada metodologi-metodologi yang dianggap dapat mengganti metode pedagogik sebelumnya menjadi lebih baik dengan berbagai macam inovasi. Nah, beberapa pikiran yang mempengaruhi Freire dan Giroux itu adalah Marxisme, kemudian eksistensialisme, kemudian fenomenologi, dan yang keempat teologi pembebasan. Nah, perlu kita tekankan bahwa teologi pembebasan di sini adalah suatu terminologi yang menganggap bahwa pendidikan adalah sebuah bentuk kebebasan. Nah,
Kemudian kalau berdasarkan apa yang ditentang sebelumnya tentang pendidikan, Freire dan Giroux itu menekankan bahwa pendidikan haruslah merupakan upaya penyadaran. Upaya penyadaran yang dimaksud adalah sadar bahwa kita akan menjadi manusia seutuhnya pada sistem sosial yang ada di masyarakat. Sehingga ilmu yang kita miliki haruslah ilmu yang memiliki relevansi terhadap kehidupan kita selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah penekanan dialog. Berdasarkan praktik pembelajaran sebelumnya, berdasarkan praktik pedagogi pembelajaran sebelumnya, tidak ada penekanan dialog yang ada dalam setiap pembelajaran antara murid dan guru. Maka dari itu, perlu diadakannya penekanan dialog. Murid dianggap sebagai orang yang mampu dan berpotensi untuk mendapatkan ilmu yang dimiliki. Murid dapat memahami apa yang ia pelajari, dan murid dapat mempertanyakan apa yang menurutnya belum sesuai. Kemudian yang ketiga ada belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman adalah murid dapat mempelajari sesuatu berdasarkan pengalamannya. Maka dari itu diusulkan pula bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberikan pengalaman bagi anak didiknya. Nah, teman-teman, pendekatan-pendekatan yang inovatif itu merupakan hasil dari pemikiran Giroux yang menggabungkan beberapa terminologi seperti postmodernisme, kemudian poststrukturalisme, kemudian studi budaya, neo-marxis, demokrasi radikal, dan filsafat politik. Nah, menurut saya sendiri, letak pemikiran Giroux dalam komunitas Desan Kauman adalah pada kegiatan-kegiatan yang digarap oleh Desan Kauman merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran pada akhirnya, tetapi pendekatannya bervariasi dan sangat amat berbeda. Metodologi yang digunakan Desan Kauman dalam menggarap program-programnya sehingga terjadi pembelajaran yang unik, tidak terpaku pada satu kegiatan saja dan penarikan-penarikan anggota lain, sehingga terjadinya proses pembelajaran yang diikuti oleh banyak orang, pembelajaran yang tidak diciptakan untuk segmentasi tertentu saja, pembelajaran yang menyenangkan, dan lain-lain. Selain daripada itu, program-program Desan Kauman yang bertajuk kebebasan juga merupakan salah satu bentuk pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang pada akhirnya digunakan untuk memberikan manfaat bagi khalayak sekitar. Analisis pedagogi kritis penjabaran teori Paulo Freire. Paulo Freire adalah seseorang filsuf dari Brazil. Ia adalah seorang yang banyak menggagas soal kebebasan, sebab semua umat manusia layak mendapatkan dan mempunyai kebebasan. Gagasan ini diimplementasikan melalui pendidikan. Ia menjadikan pendidikan sebagai alat untuk dijadikan ruang berpikir kritis, dengan cara menjadikan interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Konsep Paulo Freire ini hampir sama dengan tujuan dari komunitas Desan Kauman, yang dimana mereka menjunjung tinggi tentang hak-hak manusia dan kebebasan. Komunitas Desan Kauman ini peduli dengan apapun yang sedang terjadi di luar, tidak hanya di lingkungan sekitar saja. Mereka ingin menyuarakan suara-suara yang tidak didengar atau dibungkam. Di komunitas ini juga, mereka tidak memiliki struktur organisasi atau hierarki. Alasannya, karena mereka tidak ingin ada kesenjangan satu sama lain atau mereka hanya ingin setara. Dari penjelasan tersebut, komunitas Desan Kauman memiliki harapan yang sama dengan Paulo Freire, yaitu harapan akan kesejahteraan orang lain dalam sebuah perkumpulan sebuah aktivitas sosial kelompok. Ini juga berkesinambungan dengan konsep pendidikan humanis yang digagas oleh Paulo Freire. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pendidikan masyarakat yang ada di dalam komunitas Desan Kauman. Di antaranya, salah satunya itu ada aksi Dago Melawan bersama Desan Kauman. Nah, komunitas ini tidak hanya menjadi istilahnya jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi Desan Kauman di sini juga menjadi tempat bagi mereka yang peduli akan lingkungan dan tempat tinggal mereka, khususnya di daerah Dago gitu ya. Di mana komunitas ini berhasil menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang ada untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan dari proyek kontroversial tersebut.
Nah, dalam hal ini komunitas ini tidak hanya memikirkan masalah lingkungan, tetapi mereka juga tahu bahwa pendidikan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri merupakan kunci untuk perubahan berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai analisa pendidikan masyarakat yang ada di dalam komunitas Desan Kauman dengan beberapa aktivitas yang sudah mereka lakukan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kondisi empiris dari Desan Kauman itu sendiri dengan teori pedagogik sosial kritis menurut pandangan dari Henry Giroux dan Paulo Freire. Ya, bahwa komunitas Desan Kauman turut serta berpartisipasi aktif di dalam aksi Kamisan Bandung. Nah, menurut teori Giroux sendiri, pendidikan harus membentuk individu yang kritis terhadap kebijakan dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Nah, jika dilihat dari teori tersebut, fakta menunjukkan bahwa Desan Kauman dalam aksi ini berpartisipasi aktif dalam memberikan contoh bagaimana pendidikan bukan hanya terjadi di dalam sebuah kelas, tetapi juga melalui tindakan langsung dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini, partisipasi dalam aksi Kamisan merupakan bentuk praktik pendidikan kritis di luar ruangan kelas, di mana Desan Kauman membantu membangkitkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan juga keadilan melalui propaganda, petisi, mungkin lokakarya, dan lain-lain. Selanjutnya ada kegiatan diskusi belantara keadilan Dago Elos. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang aktif dilakukan secara berkala oleh Desan Kauman sendiri, yang mana kegiatan ini merupakan respon terhadap adanya kasus pelanggaran HAM juga kejahatan yang dilakukan oleh segelintir kelompok terhadap masyarakat yang ada di sekitar Dago Elos khususnya. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk aktualisasi pembelajaran itu sendiri berdasarkan teori Freire maupun Giroux mengenai pedagogi kritis, yaitu sebagai bekal bagi setiap individu untuk memanusiakan dirinya dalam konstruksi sosial masyarakat yang ia jalani serta paradigma kehidupan.